Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Banjar Station. If you end your trip at Banjar Station, check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Aku ingin terbang tinggi seperti elang, melewati siang malam, menembus awan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak bisa kau miliki. Aku tak usah kau terus tangisi kepergianku. Air mata takkan memanggilku untuk kembali. Aku adalah mimpi-mimpi sedang melintasi sang perawan yang bermain dengan perasaan. Ini tanganku untuk kau genggam, ini tubuhku untuk kau peluk. Ini bibirku untuk kau cium, tapi tak
Stasiun Dalam Rancang. menyaksikan video peristiwa dengan kereta api Malabar dan kereta api Argosuri di stasiun Rancang. Wah, Kereta api Pasundan 2 kali pesilang guys. silang dengan kereta api Malabar dan Argosuri di stasiun Rancang. Kereta api Malabar dari Malang tujuan akhir stasiun Bandung. Hati-hati di jalan. Kereta api Malabar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om Sampurasun, Sugeng Rauh, ken kabari, apa kabar dulur-dulur baraya, warga negara Indonesia, tetap semangat di tahun 2025 ketika video ini tayang. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, rezekinya lancar, sehat-sehat selalu, dan juga mudah-mudahan keinginan kita yang tercapai ya. Mudah-mudahan sukses semua. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan kita semua di tahun ini dan seterusnya menjadi tahun-tahun terbaik kita, pemirsa. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le. Waduh, ubur-ubur ikan lele, selamat sore le. Selamat malam le. Selamat kapanpun saudara menonton episode ketiga. Waduh, perjalanan epik lagi. Kemana mang? Ya, saudara penasaran? Tonton sampai tamat pemirsa. Yang jelas tema edisi kali ini gunung pemirsa. Waduh, ke gunung mana mang? Wah, tonton sampai tamat pemirsa. Episode 3 ini Mamang sedang naik kereta api Pasundan dari stasiun Tasikmalaya menuju Kroya pemirsa. Waduh, ke arah timur pemirsa, dan nanti di Kroya akan disambung lagi pemirsa. Waduh. Dan episode ketiga ini Mamang sedang naik kereta api Pasundan, singgah dulu di stasiun Banjar ya, berhenti untuk bersilang pemirsa. Waduh, dan berhentinya agak lama pemirsa. Waduh. Berapa menit mang? Wah, agak lama pemirsa, 20 menit lebih pemirsa. Waduh, karena akan bersilang dengan 2 kereta api. Wah, satu kereta api Malabar dan satu lagi kereta api Argo Wilis pemirsa. Waduh. Jadi kereta api Pasundan ini adalah salah satu kereta api yang menurut Mamang hemat pemirsa ya, terjangkau untuk semua kalangan pemirsa. Waduh, terutama penumpang yang dari Bandung menuju Surabaya pemirsa, Surabaya ke Bandung. Jarak antara Bandung ke Surabaya ini sejarak antara Israel ke Pulau Siprus pemirsa. Waduh. Ya sekitaran 1000 km pemirsa, 1000 km lebih pemirsa. Dengan jarak sedemikian, ternyata kereta api Pasundan adalah primadona pemirsa, karena memang harganya terjangkau. Apalagi sekarang sudah di-upgrade kursinya pemirsa. Meskipun di-upgrade kursinya, harganya tetap ekonomis pemirsa. Waduh. Ketika memang naik kereta api Pasundan ini, kursinya masih kursi yang lama pemirsa, kursi duduk berhadap-hadapan pemirsa. Tapi meskipun demikian penuh sekali, karena memang kereta api ini adalah kereta api untuk semua umat, terjangkau untuk semua umat pemirsa. Waduh. Cerita dalam video ini bulan Mei 2029, tepatnya ketika hari kenaikan Isa Al-Masih pemirsa. Kenaikan Yesus Kristus pemirsa, karena liburnya double-double. Dan ditayangkan bulan September 2025. Nah, ketika bulan September inilah, ketika video ini tayang, kereta api Pasundan sudah berubah pemirsa, sudah di-upgrade tempat duduknya. Waduh, sudah lebih nyaman lagi pemirsa, dengan harga yang tetap ekonomis pemirsa. Saudara penasaran dengan kenyamanan kereta api Pasundan saat ini? Ya cobalah naik kereta api Pasundan pemirsa, dari Bandung menuju Surabaya, Bandung, Tasikmalaya, Banjar, Kroya, Kebumen, Yogyakarta, Solo, Madiun, Nganjuk, lalu Jombang, Mojokerto sampai Surabaya pemirsa, dengan harga ekonomis. Waduh. Dan juga kursinya sekelas eksekutif. Waduh. Beda halnya dengan Mamang ketika naik kereta api dalam cerita ini ya, masih kursi yang lama, duduknya berhadap-hadapan dengan kursi tegak pemirsa, penuh lagi. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, kereta api Pasundan sekarang berhenti agak lama di stasiun Banjar pemirsa. Stasiun Banjar, Kota Banjar di Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Yang ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing pemirsa. Ya mudah-mudahan kedepannya
Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara pemirsa. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, begitu juga ketika video ini tayang sedang dipimpin oleh Presiden Sang Macan Asia pemirsa. Ya mudah-mudahan bisa memajukan negeri kita, mensejahterakan, mententramkan, aman ya, nyaman dan terbebas dari hama-hama pemirsa. Waduh. Dan juga mudah-mudahan menjadi negeri soft power dan macan Asia pemirsa. Amin. Ketika berhenti di stasiun Banjar ini, kereta api Pasundan berhentinya agak lama pemirsa. Waduh, kenapa agak lama? Karena harus mengalah dengan dua kereta api yang bersilang ya dari arah sebaliknya pemirsa, yaitu kereta api Malabar dan Argo Wilis yang secara kelas itu lebih atas dari Pasundan pemirsa. Waduh. Kereta api Pasundan harus bersilang dengan kereta api Malabar dari arah Malang menuju Bandung pemirsa, dan juga harus mengalah juga menunggu lagi kereta api Argo Wilis dari arah Surabaya menuju Bandung. Argo Wilis sang raja selatan yang dikenal wusnya jalur antara Surabaya Bandung pemirsa. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, karena menunggu agak lama inilah banyak para penumpang yang keluar dulu dari kereta api menikmati udara segar di Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat pemirsa. Waduh, menikmati indahnya stasiun Banjar pemirsa. Waduh, yang dikelilingi dengan banyak sekali bukit-bukit dan gunung pemirsa. Waduh. Sekaligus bagi kaum smoking area. Waduh. Karena di dalam kereta itu tidak boleh merokok pemirsa. Oleh karena itu ketika kereta api berhenti lama, itulah surga untuk perokok pemirsa. Waduh. Dan surga untuk jajan-jajan di sekitaran stasiun kereta api pemirsa. Kalau Mamang sendiri menikmati indahnya Banjar sambil mengabadikan momen persilangan kereta api pemirsa, yaitu kereta api Malabar dan Argo Wilis di stasiun Banjar pemirsa, bersama dengan para penumpang lain duduk-duduk pemirsa. Waduh, ada yang ngopi juga. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, berbicara tentang Kota Banjar ya, ternyata di Kota Banjar ada sebuah gunung yang legendaris pemirsa, sekaligus gunung tertinggi di Kota Banjar pemirsa. Yang misterius. Waduh. Sebuah gunung yang konon katanya pernah disinggahi oleh Dayang Suming dalam legenda Sang Kuryang pemirsa. Waduh. Dan di gunung inilah ya, kalau kita kawenehan itu bahasa Indonesianya ya, tak sengaja pemirsa akan melihat multiverse atau dunia paralel pemirsa. Waduh, dunia yang lain pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kira-kira gunung apakah itu? Wah, Mamang pun akan sedikit cerita tentang gunung yang ada di Banjar ini, yang konon katanya bisa tembus ke dunia lain pemirsa. Waduh. Dan di waktu-waktu tertentu seseorang yang berjalan di gunung ini akan masuk ke dunia lain pemirsa, ke dunia paralel. Wah, mirip-mirip dengan cerita film Dr. Strange dalam multiverse pemirsa. Waduh, kira-kira ada nggak multiverse zaman sekarang? Saudara penasaran dengan cerita itu? Ya, tonton sampai tamat pemirsa di episode ketiga ini. Siapa tahu bermanfaat. Namun bagi saudara yang tidak suka dengan channel Mamang, tidak suka dengan cerita yang kali ini, ya skip aja. Simple dengan Mamang. Karena kuota internet saudara tak tercover BPJS, apalagi dana hibah pemirsa. Waduh. Jadi pergunakanlah kuota internet saudara dengan bijak pemirsa. Namun bagi saudara yang menonton sampai tamat ya, Mamang doakan mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara menjadi orang terkaya, tersukses, termakmur di negeri ini. Atau minimal salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di negeri ini. Mamang hanya berdoa ya mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan. Amin. Selain itu Mamang pun akan berbicara sesuai dengan sumber yang Mamang dapatkan ya. Bagi saudara yang punya
komentar sendiri, punya pendapat sendiri, punya sumber sendiri, boleh sharing-sharing di kolom komentar. Yang penting komentar saudara penuh dengan perdamaian, karena channel ini channel yang menjunjung tinggi perdamaian, bukan bikin keonaran pemirsa. Ya mohon maaf saja apabila ada komentar yang agak lain ya, yang berbau-bau Mossad, yang bikin divide et impera atau mengadu domba. Mamang sebagai admin akan skip ya, karena channel ini channel penuh dengan perdamaian pemirsa. Dilansir dari timesindonesia.co.id dengan judul artikel menguak tabir misteri larangan di Gunung Sangkur, Kota Banjar, ditulis oleh Susi Artianto, edisi Senin 24 Mei 2021. Gunung Sangkur merupakan salah satu gunung di Kota Banjar yang cukup dikenal sebagai kawasan paling angker. Pasalnya, berbagai mitos berkembang mengiringi legenda Gunung Sangkur yang konon sering membuat orang tersesat di dalamnya. Terletak di Kecamatan Pataruman, Gunung Sangkur dipercaya menjadi pintu gerbang menuju sebuah kerajaan astral. Keberadaan istana maupun perkampungan siluman alias gaib konon sering dipergoki warga pada waktu-waktu tertentu. Bahkan ada beberapa orang di antaranya pernah mengaku melihat kawah di puncak Gunung Sangkur. Sementara gunung tersebut tercatat bukan sebagai gunung aktif, apalagi gunung vulkanik. Tak terhitung kejadian demi kejadian di luar nulur alias di luar nalar pemirsa. Nalar logika mengiringi kentalnya aura mistis gunung yang dikisahkan. Ya, konon katanya gunung ini pun menjadi legenda pelarian Dayang Sumbi dari kerajaan putranya. Jadi ceritanya setelah Sang Kuryang ditolak oleh ibunya dan gagal membendung Sungai Citarum, gagal membendung Danau Purba Bandung ya. Akhirnya Sang Kuryang pun menendang perahu dan jadi gunung yang kelak dikenal dengan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, bagaimana dengan nasib Dayang Sumbing? Konon katanya Dayang Sumbing pergi ke gunung ini, ke Gunung Sangkur yang ada di Kota Banjar pemirsa. Bagi saudara yang hendak pergi ke Pangandaran melewati Kota Banjar, nah letak Gunung Sangkur itu tak jauh dari jalan raya antara Banjar dengan Pangandaran pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, ternyata banyak cerita tentang Gunung Sangkur. Mayoritas orang-orang hilang tersebut mengaku terhipnotis oleh ajakan sosok makhluk halus yang rupanya berasal dari Gunung Sangkur. Hal tersebut dikisahkan oleh Ibu Endah yang mengutip dari timesindonesia.co.id. Ibu Endah ini adalah warga Cikabuyutan Timur yang neneknya sempat menghilang beberapa hari dan ditemukan di daerah Curug Tane, Kelurahan Pataruman. Nenek saya menghilang menjelang maghrib dan beberapa hari menghilang. Kami sudah panik mencarinya sampai akhirnya ada warga menemukan nenek saya di kaki Gunung Sangkur. Tutur Endah mengenang kisah beberapa tahun silam. Setelah sadar, nenek saya mengaku diajak seseorang berjalan ke sebuah pasar yang begitu ramai dan sebuah kota yang begitu besar pemirsa. Namun orang-orangnya berpakaian kuno. Sang nenek, kata Endah, mengaku disuruh pulang oleh seseorang. Jangan ikuti dia, kamu pulang saja ke arah sana. Cetus Endah menirukan cerita neneknya yang ditunjukkan arah jalan pulang oleh seseorang di pasar yang konon katanya pasar gaib tersebut pemirsa. Lain lagi cerita Toto, seorang pecinta alam yang tengah melakukan pendakian bersama komunitasnya. Pria ini tersesat di dalam hutan Gunung Sangkur usai menyebut hewan bangkong atau kodok yang kebetulan dilihatnya di kawasan hutan. Saya melihat bangkong besar alias kodok besar. Makanya saya menunjuk hewan tersebut
ke teman sambil menyebut namanya, Kenang Toto. Rupanya menyebut nama Bangkong sangat dilarang di tempat ini karena Ratu Bilqis yang diyakini menjadi salah satu penguasa di Gunung Sangkur. Konon Ratu Bilqis ini menjelma jadi bangkong besar alias kodok besar pemirsa. Konon katanya kalau menyebut kodok ya bertemu dengan kodok besar, dan kita menyebut kodok besar alias bangkong besar, kita akan dibawa ke alam sana pemirsa. Waduh. Tidak itu saja, pengakuan Ujang tetangganya memiliki pengalaman tak kalah aneh. Tak kalah sedang mencari kayu bersama temannya di kawasan hutan gunung tersebut dan tiba-tiba menemukan kebun pohon pete yang sudah layak panen. Waduh, jadi ceritanya Ujang ini mencari kayu ya ke dalam hutan di gunung tersebut dan melihat sebuah pohon pete ya. Pete dalam bahasa Sunda ya. Ternyata pohon pete itu buahnya lebat sekali pemirsa, dan pete ini sangat paling disukai oleh orang Sunda pemirsa. Akhirnya si Ujang pun pulang ke kampungnya. Tetangga saya waktu itu memetik pete sangat banyak, kemudian turun ke kampung untuk mengajak warga lain memetik pete. Sayangnya begitu mereka kembali ke kebun pete bersama warga yang lain, tidak pernah mereka temukan lagi pohon tersebut, dan pohon tersebut hilang tanpa jejak. Waduh, jangan-jangan pohon pete ini ya berada di alam lain pemirsa. Tak kalah menghebohkan, Dasim, seorang pria tua asal Banyuwangi yang tengah mengantarkan keponakannya menikahi perempuan desa Batu Lawang di Kota Banjar, sempat menjadi bahan pemberitaan beberapa media massa setelah dilaporkan keluarganya menghilang di tengah malam. Bang Dasim ditemukan 2 hari kemudian dalam keadaan terlunta-lunta di Curug Tane. Lagi-lagi kesaksiannya itu menyebutkan dirinya diajak seseorang ke sebuah istana megah. Dasim ditemukan dalam keadaan linglung oleh tukang ojek dan dibawa ke Polsek Pataruman sehingga bisa bertemu dengan keluarganya lagi. Waduh, ujar Apong warga Batu Lawang yang dimamang kutip dari timesindonesia.co.id. Dari beberapa rangkaian kejadian tersebut, warga setempat sampai saat ini memang masih meyakini adanya beberapa larangan yang tidak boleh dilakukan siapapun saat berada di dalam kawasan Gunung Sangkur, karena diyakini Gunung Sangkur ini bukan sekedar gunung biasa pemirsa. Kalau dilihat dari sepintas, gunung ini tak jauh beda dengan bukit biasa yang ketinggiannya cuma 500 meter di atas permukaan laut pemirsa. Dan siapa sangka bahwa gunung ini adalah salah satu gunung angker pemirsa. Waduh. Dan melanggar larangannya, konon katanya kita bisa pergi ke alam sana pemirsa, karena diyakini bahwa gunung ini adalah portal gaib menuju alam lain pemirsa. Waduh. Di waktu-waktu tertentu kita bisa melihat sebuah perkampungan, pasar maupun kota yang notabene ada di alam lain pemirsa. Waduh. Nah, yang jadi pertanyaan ya, kira-kira apakah benar bahwa kita hidup ini ada alam lain, alam paralel, atau mungkin dalam bahasa lainnya dikenal dengan multiverse pemirsa. Waduh, alias alam gaib lainnya yang sejajar, sejaman, dan mungkin ya sejajar dengan kita pemirsa. Waduh, jadi apakah benar di sana ada alam lain? Ini adalah sebuah misteri yang luar biasa pemirsa. Menurut kabar.co.id dengan judul artikel Misteri Orang Bunian, makhluk gaib yang hidup di dunia paralel. Waduh, edisi 7 April 2025. Di beberapa daerah di Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta Malaysia, serta Nusantara lainnya, beredar kisah tentang keberadaan orang bunian. Orang bunian ini dipercaya adalah makhluk sebagai sosok gaib yang hidup di dimensi lain pemirsa, dimensi berbeda
tetapi sesekali berinteraksi dengan kita sebagai manusia. Waduh, di alam nyata. Orang bunian sering digambarkan memiliki rupa rupawan dan kemampuannya untuk menampakkan diri hanya kepada orang-orang tertentu. Bahkan ya, kehidupan orang bunian ini tak jauh beda dengan kita, pemirsa. Waduh. Dan orang-orang bunian ini rupawannya ya, perawakannya tak jauh beda dengan kita, pemirsa. Sebagai manusia, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, pemirsa. Macam-macam. Tempat tinggal orang bunian. Menurut kepercayaan masyarakat Nusantara, orang bunian tidak hidup di dunia manusia secara langsung, melainkan ada alam lain yang berbeda atau dimensi lain yang berbeda. Namun mereka bisa menampakkan diri dan berbaur dengan manusia tanpa ada yang menyadari keberadaannya. Beberapa cerita menyebutkan bahwa mereka tinggal di pedalaman hutan, bukit-bukit terpencil, atau rumah kosong yang telah ditinggalkan. Bahkan ada mitos yang mengatakan bahwa mereka dapat tinggal berdampingan dengan manusia tanpa terdeteksi. Waduh. Menariknya, komunitas mereka dikatakan menyerupai kehidupan manusia. Mereka memiliki keluarga, klan, dan kehidupan sosial yang teratur, bahkan mempunyai sistem politik yang hampir mirip dengan kita, mirip dengan masyarakat manusia pada umumnya. Bahkan juga ya, peradabannya tak jauh beda dengan kita. Konon katanya orang bunian ini peradabannya ada yang lebih maju dari kita, atau juga sebaliknya ada yang terbelakang dari kita, pemirsa. Apakah mereka pernah menikah dengan manusia? Beberapa kisah rakyat menyebutkan bahwa orang bunian bisa jatuh cinta pada manusia. Jika mereka menyukai seseorang, mereka akan menampakkan diri dan menggoda orang tersebut agar bersedia ikut ke dunia mereka. Konon ada manusia yang menghilang tanpa jejak karena dibawa ke alam orang bunian untuk dijadikan pasangan. Cerita yang berkembang menyebutkan bahwa waktu di dunia bunian berjalan jauh lebih lambat dibandingkan di dunia manusia. Konon 1 hari di bunian sama dengan 100 hari di dunia manusia, bahkan 1 tahun di dunia manusia. Waduh. Jadi konon katanya kalau 1 hari di dunia bunian alias dunia dimensi gaib sana ya, dimensi yang berbeda, itu kalau di kita bisa 1 minggu, 1 bulan, atau beberapa hari, atau bisa juga ya beberapa ratus tahun, pemirsa. Waduh. Konon ada orang yang pergi ke alam sana dan merasakan 1 hari di sana. Ketika pulang di dunia kita sudah 1 tahun sudah tersesat 1 tahun, pemirsa. Waduh. Bahkan ketika ada cerita juga ya, pergi ke sana 1 bulan, pemirsa, ketika pulang sudah 25 tahun, pemirsa. Menculik dan menyesatkan manusia. Selain cerita tentang pernikahan dengan manusia, orang bunian juga dikenal sebagai makhluk yang menyesatkan orang di hutan. Mereka sering dikaitkan dengan kejadian hilangnya seseorang secara misterius. Menurut kepercayaan, menjelang waktu maghrib, orang bunian akan keluar dari hutan dan mulai beraktivitas. Oleh karena itu, anak-anak dilarang bermain di luar rumah pada saat itu untuk menghindari gangguan dari mereka. Konon ya, nenek moyang kita atau mungkin sesepuh kita zaman dulu ya, menasehati anak-anak kita supaya tidak main sampai maghrib, pemirsa. Ya mungkin salah satunya untuk menghindari anak-anak kita masuk ke dimensi yang lain, pemirsa. Waduh. Salah satu tanda keberadaan orang bunian di suatu tempat adalah munculnya aroma masakan yang harum di tengah hutan. Mitos mengatakan bahwa itu adalah cara mereka memikat manusia agar tersesat ke dunia mereka. Orang yang tersesat ini biasanya merasa seolah-olah berada di desa, di kota,
atau mungkin di suatu negara yang ramai pemirsa. Waduh, bisa yang penuh dengan kehangatan dan keramahan, namun tanpa disadari mereka telah masuk ke alam orang bunian. Bagi orang yang berhasil kembali, banyak yang mengalami gangguan mental atau kesulitan untuk mengingat pengalaman mereka di alam sana. Namun ada juga yang percaya bahwa orang bunian terkadang menolong manusia yang tersesat di hutan, membuat sifat mereka sulit diprediksi. Jadi orang bunian ini mirip-mirip dengan kita, ada yang baik, ada yang julid, ada yang usil ya. Ya, tak jauh beda dengan kehidupan kita dan sifat kita sebagai manusia pemirsa. Ada yang suka bercanda, ada yang serius. Waduh. Meskipun banyak cerita yang berkembang di masyarakat tentang orang bunian, keberadaan mereka masih menjadi misteri. Apakah mereka benar-benar ada atau hanya bagian dari mitos yang diwariskan turun-temurun? Kisah tentang orang bunian tetap menjadi salah satu legenda yang menarik dan penuh teka-teki di Nusantara. Salah satu kisah yang paling epik ya dan dipercaya masih ada sekarang adalah kota Saranjana pemirsa di Kalimantan Selatan. Memang sudah bahas ya tentang kota Saranjana. Selain itu ada kota Wentira ya dekat dengan kota Palu, Sulawesi. Di mana kota Wentira ini adalah kota gaib pemirsa. Begitu juga dengan kota Saranjana adalah kota gaib. Ada juga Padang 12 di Kalimantan. Kalau kita melihat sekilas ya biasa biasa aja, kita akan melihat Padang 12 ini adalah sebuah padang biasa, padang ilalang. Namun pada waktu-waktu tertentu kalau kita masuk ke dunia gaib ya, dunia dimensi sana, itu adalah sebuah kota yang besar pemirsa. Waduh. Ada suatu cerita Bung Roma pernah show di Ketapang, Kalimantan, dekat dengan Padang 12. Ketika show pertamanya di tahun 70-an, Bung Roma terkagum. Ternyata kota ini sangat maju, banyak gedung-gedung tinggi pemirsa. Waduh. 12 tahun kemudian Bung Roma datang ke Kalimantan, ke Ketapang ya. Namun alangkah terkejutnya ketika berada di sana tidak ada gedung-gedung tinggi pemirsa, tidak ada kota maju di sana. Waduh. Ternyata yang dilihat itu adalah kota gaib pemirsa. Begitu juga dengan cerita Ari Lakso yang pernah datang ke kota Saranjana pemirsa. Waduh. Ke kota Kalimantan Selatan, show di sana ya. Penuh dengan penontonnya. Namun ketika usai menyanyi ya, konsernya berakhir, tiba-tiba penonton yang membludak itu menghilang tanpa sebab pemirsa, tanpa kelihatan perginya. Waduh. Bagi saudara yang tertarik dengan ceritanya memang sudah bahas ya, scroll aja lah. Atau mungkin saudara mencari sumber yang lain pemirsa. Bahwa di Indonesia pun ada kota orang bunian yang dipercaya masih setengah legenda dan masih percaya ada ya, yaitu kota Saranjana, Wentira, Padang 12 dan kota-kota lainnya pemirsa. Nah, oleh karena itu kalau kita pergi ke suatu tempat, terutama ke pegunungan ya, alangkah baiknya mengikuti adat istiadat setempat pemirsa. Karena kita sebagai orang yang datang ke gunung itu, di gunung itu selain ada pemandangan indah dan alam-alamnya, juga mungkin ada portal dimensi lain di sana ya, atau mungkin kota yang tak terlihat yang dikenal dengan kota bunian atau negara bunian atau orang-orang bunian yang tak terlihat pemirsa. Salah-salah kalau kita melanggar larangannya, kita bisa masuk ke alam sana pemirsa. Waduh. Dilansir dari tempo.co.id dengan judul artikel Multiverse, pandangan yang meyakini adanya alam semesta lain atau dunia paralel. Dunia paralel merupakan kumpulan hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta yang dihuni manusia saat ini bagian kecil dari multi semesta. Waduh. Ditulis edisinya 7 Februari 2022, tempo.co. Konsep dunia paralel atau multiverse kian diperbincangkan, salah satunya karena pengaruh genre film yang bertema fiksi ilmiah atau science fiction.
Beberapa film itu seperti Another Earth tahun 2011, Parallels 2015, Doctor Strange. Nah, ini film favorit ya, Doctor Strange. Tahun 2016, serial drama Korea The King Eternal Monarchy tahun 2020 dan Trends 2020. Mengutip Britannica, multiverse merupakan kumpulan hipotesis yang menyatakan bahwa alam semesta yang dihuni manusia saat ini bagian kecil dari multi semesta. Pandangan mengenai multiverse menjelaskan ada alam semesta lain di antara ratusan miliar galaksi dan bintang yang tidak terhitung jumlahnya. Alam semesta itu berjalan secara terkhusus dengan hukum fisika, kumpulan bintang dan galaksinya, bahkan mungkin dengan peradaban cerdas. Konsep tentang multiverse muncul dalam beberapa bidang fisika dan filsafat. Dari sekian banyak pendapat tentang multiverse, yang paling menonjol adalah teori inflasi. Waduh, kayak mirip ekonomi nih teori inflasi. Seperti apakah teori inflasi? Adapun teori itu menggambarkan hipotesis tentang peristiwa yang terjadi ketika alam semesta dihuni manusia ini sekarang masih muda. Inflasi alam semesta kita diperkirakan telah berakhir sekitar 14 miliar tahun yang lalu, kata Helen Deng, ahli kosmologi dari Arizona State University, seperti dikutip dari Life Science. Life Science ini adalah salah satu situs dan majalah tentang sains dan juga kosmologi, pemirsa. Deng menjelaskan yang dimaksud berakhir 14 miliar tahun lalu bukan berarti kemerosotan atau inflasi di alam semesta lain. Ada kemungkinan bahwa inflasi bahkan saat ini masih berlangsung di alam semesta lain. Berdasarkan teori inflasi, setiap alam semesta akan muncul secara terkhusus terkait hukum fisika, kumpulan partikelnya, pengaturan gaya, dan nilai konstanta fundamental. Menurut ilmuwan dari Blue Marble Space Institute of Science, McClellan Sandora menjelaskan, bukti terbesar dari multiverse adalah adanya kehidupan cerdas yang mampu melakukan pengamatan kosmologis. Menurut dia, berbagai aspek tertentu dalam alam semesta sekarang ini seperti umur panjang, karbon yang melimpah, dan ketersediaan cahaya untuk fotosintesis itu merupakan keistimewaan karena kemungkinan adanya kehidupan. Multiverse menawarkan satu penjelasan mengapa semua fitur ini menguntungkan di alam semesta kita. Itu bahwa alam semesta lain juga ada, pemirsa. Waduh. Jadi menurut multiverse ya, Blue Marble Space Institute ya, ilmuwan Blue Marble Institute McClellan, bahwa kehidupan kita ini tak sendiri, pemirsa. Ada dimensi lain atau multiverse lain yang mungkin kita tidak mengetahuinya. Teori tentang multiverse ini atau ada alam lain atau dimensi lain ini salah satu yang bisa menjelaskan kenapa kita percaya adanya alam gaib, hantu, orang bunian ya, atau kota gaib, pemirsa. Ya siapa tahu ada kemungkinan ya, tanpa kita sadari bahwa kita tidak hidup sendiri, pemirsa. Ada dimensi yang lain yang bisa menjelaskan kenapa hantu itu ada, kenapa alam gaib itu ada. Mungkin kita kalau orang Islam jin itu ada ya. Ya itulah mungkin salah satunya yang dikenal dengan multiverse, pemirsa. Atau istilah lainnya dalam orang Nusantara, orang bunian. Karena ada dimensi lain selain kita, pemirsa. Dilansir dari kumparan.com dengan judul artikel Dunia Paralel, dari teori hingga pencarian bukti sains. Waduh, kira-kira terbukti nggak sainsnya? Istilah multiverse atau dunia paralel atau dimensi lain, pemirsa, diciptakan oleh filsuf Amerika William James pada tahun 1895 untuk merujuk pada makna moral yang membingungkan dari fenomena alam dan kemungkinan melibatkan alam semesta lainnya. Konsep dunia paralel telah dibicarakan sejak awal dekade tahun 1960-an.
oleh sebagian besar penggemar film science fiction. Nah, film science fiction ini unik ya. Salah satunya Doctor Strange. Ternyata film science fiction yang bertemakan multiverse itu tak lain adalah untuk menuliskan jikalau manusia mengenal multiverse atau dunia paralel. Wah, biasakan orang Hollywood membuat film atau buku berdasarkan salah satunya adalah science fiction, di mana sains yang belum terbukti kebenarannya pemirsa. Seperti kemarin memang bahas di episode edisi perjalanan ke Bali tentang tahun 2030 Indonesia akan bubar pemirsa. Ternyata itu ditulis oleh buku Flat Earth ya tahun 2015 berdasarkan kajian ilmiah para peneliti pemirsa. Jadi sebatas kajian ilmiah para peneliti barat, biasanya dibuatlah film fiksi ilmiah atau novel fiksi ilmiah pemirsa. Jadi kebanyakan novel atau film fiksi ilmiah berdasarkan kajian ilmiah pemirsa yang masih berupa hipotesis, hipotesa alias kajian-kajian yang mungkin perlu penelitian lebih lanjut tentang pengungkapkan kebenarannya pemirsa. Nah, salah satu fiksi ilmiah yang paling digemari, yang paling banyak ceritanya ya, yaitu tentang tema multiverse atau dunia paralel. Sejak tahun 1960-an ya, film atau juga buku novel tentang science fiction multiverse berkembang pesat pemirsa. Melansir space.com, salah satu konsep yang mendukung dunia paralel adalah Doctor Universe. Menurut para ahli, dengan teori mekanika kuantum, kemungkinan adanya cara melihat alam semesta yang banyak. Dengan matematika, teori ini mengatakan bahwa banyak kemungkinan dari situasi yang terjadi. Misalnya jika seseorang berbelok ke arah kiri di persimpangan jalan, alam semesta lain kemungkinan akan memunculkan orang tersebut berbelok ke arah kanan, atau kemungkinan diam di tempat. Konsep ini mungkin relevan dengan salah satu film yang berjudul Enemy tahun 2013 yang mempertemukan tokoh utama dengan orang yang sangat mirip dengannya melakukan berbagai aktivitas. Pada Mei 2020 lalu, tim ilmuwan NASA melakukan eksperimen di Antartika untuk mencari bukti keberadaan dunia paralel. Di dunia itu, hukum fisika berjalan berlawanan dengan hukum fisika di bumi. Lewat eksperimen deteksi sinar kosmik, tim peneliti NASA menemukan partikel yang diduga berasal dari dunia paralel. Dunia paralel itu dipercaya terbentuk lewat ledakan Big Bang. Salah satu yang tercipta adalah alam semesta yang dihuni manusia saat ini. Sementara alam semesta lainnya adalah dunia paralel, di mana waktu berjalan mundur. Para ilmuwan NASA menggunakan balon udara raksasa yang membawa alat bernama Antarctic Impulsive Transient Antenna atau disingkat ANITA. Alat tersebut diterbangkan di langit Antartika yang memiliki udara dingin, kering, dan tanpa gangguan frekuensi radio yang dapat mengacaukan penelitian. Alat itu kemudian menemukan angin yang bergerak konstan dengan membawa partikel berenergi tinggi yang berasal dari luar angkasa. Mereka melaporkan partikel subtomik berenergi rendah dengan massa mendekati nol memang dapat melewati atmosfer dan tiba di bumi. Namun, partikel berenergi tinggi secara ilmiah tidak dapat melewati atmosfer karena dihentikan oleh partikel-partikel solid di langit bumi. Itu berarti partikel berenergi tinggi hanya dapat dideteksi ketika mendekat dari angkasa ke bumi. Namun, ilmuwan NASA berhasil mendeteksi partikel berat yang bernama neutrinos yang justru bergerak keluar dari bumi menuju luar angkasa. Dilansir New York Post, temuan tersebut diduga bisa mengindikasi adanya dunia paralel ketika partikel-partikel tersebut melakukan perjalanan mundur yang berlawanan dengan waktu.
kemungkinan yang menyebabkan partikel neutrinos bereaksi seperti itu adalah akibat partikel ini berubah wujud menjadi partikel lain sebelum melewati bumi, namun kemudian kembali lagi ke angkasa, ujar ahli fisika NASA dari University of Hawaii bernama Peter Godham. Waduh. Apakah saudara percaya bahwa ada alam lain atau dimensi lain atau multiverse selain alam kita, pemirsa? Kalau bertanya apakah Mamang percaya, Mamang sebagai umat Islam, sebagai Muslim, Mamang percaya di selain alam kita ada alam lain yang kita kenal dengan alam gaib, termasuk makhluk-makhluknya. Karena itu dijelaskan dalam ajaran Mamang ada. Dalam Islam kan kita mengenal ada jin, setan, iblis, malaikat dan juga makhluk-makhluk lain yang dikategorikan dengan makhluk tak kasat mata alias gaib, misalnya. Ada kemungkinan makhluk gaib itulah yang kita kenal dengan dimensi lain atau multiverse dalam sains fiksi. Ubur-ubur ikan lele, saudaramu percaya atau tidak? Terserah kepercayaanmu, Le. Masuk di stasiun Banjar. Oke guys. Udah si email pas. Oh, tidak pas. Kan